Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Aminul Walayo, mahasiswa program studi perbandingan mazhab dan hukum. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas materi UAS dengan judul kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Sebelum saya membahas lebih jauh, mari teman-teman kita pahami dulu apa itu pengertian hukum dan pemerintah. Hukum adalah aturan atau norma yang bersifat mengikat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sementara itu, pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada kedudukan hukum pemerintah. Jadi, pemerintah itu memiliki dua kedudukan hukum, yaitu satu sebagai hukum publik, saat pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu seperti misalnya membuat aturan, menegakkan hukum, dan mengatur masyarakat. Yang kedua, sebagai pelaku hukum privat, yaitu saat pemerintah terlibat dalam hubungan perdata. Selanjutnya, contoh kedudukan hukum dalam hukum publik. Misalnya, pemerintah membuat peraturan daerah yang mengikat seluruh masyarakat. Dalam hukum privat, misalnya pemerintah bisa menyewa gedung dari pihak swasta untuk digunakan sebagai kantor. Selanjutnya, pemerintah itu memiliki dua wajah hukum atau dua kepala, yaitu satu sebagai wakil jabatan yang tunduk pada hukum publik. Terus yang kedua, sebagai badan hukum yang tunduk pada hukum privat. Contohnya, pemerintah bisa menjadikan regulasi sebagai penguasa, tapi juga bisa menjadi pihak yang mendatangani kontrak layaknya warga negara biasa. Nah, itu dalam hukum publik dan privat. Selanjutnya, dalam penyelesaian sengketa. Jadi jika terjadi perselisihan hukum antara pemerintah dan pihak lain, maka cara penyelesaiannya itu berbeda. Jadi untuk sengketa publik atau sengketa hukum publik diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara atau PETUN. Sengketa hukum privat diselesaikan melalui pengadilan umum, seperti warga biasa dalam menyelesaikan masalah perdata. Selanjutnya masuk pada kewenangan pemerintah. Jadi kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk bertindak atas dasar hukum. Namun pemerintah tidak boleh bertindak semaunya karena ada asas legalitas yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan agar rakyat tetap terlindungi dan hukum dapat berjalan dengan pasti. Ada 3 bentuk kewenangan pemberian, yaitu 1. Atribusi. Jadi atribusi adalah pemberian izin secara langsung dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Contohnya seperti misalnya DPR diberi wewenang untuk membuat undang-undang, Mahkamah Konstitusi diberi tugas untuk menguji undang-undang. Terus yang kedua ada delegasi atau pelimpahan wewenang. Delegasi ini adalah pelimpahan yang berwenang dari satu pejabat atau lembaga ke pejabat lainnya. Berbeda dari atribusi, dalam delegasi penerima berwenang bertanggung jawab penuh atas tindakannya, sedangkan pemberi wewenang tidak ikut bertanggung jawab. Contohnya, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memutuskan mutasi guru di wilayah kabupaten. Terus yang ketiga ada mandat. Jadi mandat ini adalah pemberian kuasa dari satu pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Namun dalam mandat, tanggung jawab tetap berada di tangan pemberian mandat. Contohnya seperti apa? Misalnya pemerintah pusat memberi mandat kepada kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Selanjutnya saya masuk pada tindakan hukum pemerintah. Jadi tindakan hukum pemerintah ini adalah perbuatan
resmi yang dilakukan oleh pemerintah dan menimbulkan akibat hukum. Tindakan ini harus dilakukan oleh pejabat resmi demi kepentingan rakyat dan selalu harus berdasarkan hukum yang sah sesuai dengan asas, yaitu asas legalitas. Selanjutnya masuk kepada jenis tindakan hukum pemerintah. Jadi tindakan hukum publik, yang pertama tindakan hukum publik yaitu dilakukan dalam kapasitas sebagai penguasa dan juga tunduk pada hukum administrasi negara. Contohnya pemerintahan dalam membuat peraturan, menjatuhkan sanksi atau mencabut izin. Kedua, tindakan hukum dalam privat dilakukan dalam kapasitas sebagai subjek perdata yaitu tunduk pada hukum perdata. Contohnya seperti apa? Misalnya pemerintah itu menyewa gedung, membuat kontrak, atau menjual barang milik negara. Seperti itu teman-teman. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Semoga dapat bermanfaat.